Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya kuliah di Mesir. Setelah menamatkan aliyah di pesantren modern Misbahul Ulum Paloh Lok Semawi tahun 2004, kemudian saya memutuskan untuk kuliah di Mesir, tepatnya Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi Universitas Al-Azhar Mesir ini merupakan universitas di antara universitas Islam tertua di dunia. Usianya sudah lebih daripada 1000 tahun. Kemudian, seperti kebanyakan kuliah di universitas-universitas lain di dunia dan dalam negeri Indonesia, di Mesir ini, di Al-Azhar, tidak ada namanya sistem baca absen. Jadi seperti kami ketika kuliah di tingkat pertama, jadi di sana itu tidak ada semester, yang ada tingkat. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Jadi normalnya kuliah itu diselesaikan 4 tahun. Ya. Jadi mahasiswa itu ada semester 1 dan semester 2. Tapi bedanya dengan kuliah di Indonesia atau di negara lain. Jadi di Mesir itu kebiasaannya kalau ujian itu semester pertama ada sekitar 5 atau 6 pelajaran. Kemudian di semester kedua itu ada sekitar 18 pelajaran atau lebih. Maddah, pelajaran itu kalau di Mesir dinamakan dengan maddah. Jadi kalau misal kita per tahun itu tinggal atau tidak cukup nilai 3 pelajaran lebih, itu kita tidak akan naik ke tingkat selanjutnya. Berarti kita harus ulang. Misal di tahun itu kita meninggalkan 3 pelajaran, berarti di tahun kedua, di tahun selanjutnya, katakanlah tahun ajaran 2005-2006 seperti saya dulu, berarti kita itu akan di tahun itu kita hanya membawa 3 pelajaran. Dan jika ketiga pelajaran yang lewat ketika tahun 2006-2007, berarti kita sudah naik tingkat kedua. Kemudian di tingkat pertama itu di ruangannya sangat besar seperti ukuran bioskop. Karena saking banyaknya mahasiswa, jadi tidak bisa untuk dibaca absen. Makanya kuliah di Mesir itu harus dengan kesadaran diri yang sangat tinggi. Jika kalau kita kuliah di Indonesia, itu di situ akan berlaku pembacaan absen. Jadi jika di Mesir kalau tidak punya kesadaran diri yang tinggi, itu agak susah. Kemudian per tahunnya itu, ketika kami itu per tahun ada hafalan 2 juz. Jadi kalau 4 tahun kuliahnya, jadi hafalan itu 8 juz. Kemudian sistemnya di dalam ruangan itu ada berbagai mahasiswa dari negara-negara lain, banyak, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur, Afrika, Eropa, dan dari negara-negara yang lain. Jadi sangat dituntut di sana di Mesir itu untuk kuliah tepat waktu itu harus dengan kesadaran tinggi, kesadaran pribadi yang tinggi. Ya. Jadi kemudian di sana dulu saya kuliah Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah dan peradaban Islam. Fakultas bahasa Arabnya kuliah Usuluddin, Kismun dakwah wa thaqafah al-Islamiyah. Fakultas Usuluddin ini di tahun ketiga akan ada pembagian jurusan itu di tahun ketiga, jadi 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua kuliah seperti biasa Fakultas Usuluddin. Jadi tahun pertama, jadi pembagian tingkat itu nanti ketika tingkat kedua ada 4 jurusan. Yang pertama dakwah dan peradaban Islam, kemudian Islam. Kedua jurusan hadis. Ketiga jurusan tafsir. Tafsir ini adalah jurusan yang sangat banyak peminatnya, tafsir. Kemudian yang keempat ini jurusan
akidah wal falsafah. Ya, dalam bidang fikih itu kita merujuk kepada nanti di kertas itu ketika kuliah kita akan disuruh tulis mazhab kita. Karena kita Indonesia, jadi mahasiswa itu akan mengambil fikih yang bermazhabkan mazhab Syafi'i, karena Indonesia berlaku mazhab Syafi'i. Kemudian untuk tinggalnya ada yang tinggal di asrama, baik itu asrama kekeluargaan baik itu yang disediakan oleh provinsi masing-masing atau negara. Kemudian ada juga kos bayar pribadi. Kemudian ada juga itu asrama mahasiswa luar negeri yang non Arab. Itu dulu saya pernah tinggal di asrama Al-Malidatul Bu'us namanya. Jadi di situ kita tinggal di asrama dengan mahasiswa dari luar negeri, belum mahasiswa luar negeri, tapi di situ nggak ada mahasiswa dari Mesir. Jadi di situ ada orang Thailand, ada orang Filipina, Myanmar, ada orang India, Cina dan sebagainya. Kemudian sistem perkuliahannya itu biasanya dimulai jam 8, diakhiri jam 9. Diakhiri jam 2 siang. Kemudian ada juga beberapa pelajaran yang akan disambung sampai sore. Kemudian ada lagi pembelajaran yang berlangsung di masjid-masjid. Umpamanya di Masjid Al-Azhar di samping kampus, ada juga di Masjid Husain di sampingnya. Kemudian ada di berbagai masjid-masjid yang lainnya. Jadi kita seperti yang saya ucapkan di awal video, jadi kita di sana itu dituntut untuk memiliki kesadaran yang tinggi jika ingin kuliah di Mesir. Kemudian dalam bidang Al-Quran, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah hafal Al-Quran di Indonesia, baik itu 10, 20, 30 juz, itu sangat membantu. Dan bagi mahasiswa yang sudah paham nahwu saraf dan beberapa ilmu tafsir, itu sangat mendukung untuk pembelajarannya di Mesir. Dan dijamin insya Allah jika sudah menguasai pelajaran tersebut, sudah menghafal Al-Quran, insya Allah bisa dipastikan kuliahnya akan tepat waktu 4 tahun. Ya. Kemudian masalah biaya, dulu kami perginya pas tsunami, sebelum tsunami, kami datangnya bulan 10, bulan 12 tsunami. Kemudian karena itu adalah bencana yang sangat besar, bencana yang diketahui oleh dunia secara keseluruhan, alhamdulillah kami mendapatkan beasiswa Al-Azhar. Beasiswa Al-Azhar itu full sampai tamat, itu sekitar sampai tamat lah pokoknya. Kemudian sistem belajar di Mesir itu sangat nyaman. Jadi kita hadir kuliah saja, walaupun kuliah tidak wajib, karena apa? Di sana pokoknya intinya kuliah tidak wajib. Jadi karena emang kita niatnya menuntut ilmu, kita untuk apa jauh-jauh ke Mesir jika kita tidak menghadiri kuliah, itu sangat rugi. Jadi ketika kita hadir kuliah, kita simak muhadharah istilahnya, itu adalah pensyarahan, penjelasan para dosen-dosen atau doktor. Di sana dikenal dengan istilah doktor, karena di Mesir itu di Al-Azhar hampir 100% masih dosennya itu sudah bergelar profesor. Jadi tidak ada S1 yang mengajar. Kemudian banyak juga dosen-dosen di sana yang banyak yang menulis buku atau emang ulama-ulama di bidangnya masing-masing. Jadi kemudian kuliahnya itu seperti biasa kita hadir kuliah, kita buka buku, di sana ada diktat. Nah, diktat itu kalau bahasa Arabnya muqarrar. Kita baca muqarrar tersebut, kita pahami, kita dengarkan penjelasan dari dosen. Jika kita tidak paham, kita tanyakan kembali. Jadi di sana itu Al-Azhar itu dunia mengakuinya sebagai qiblatul ilmi wal ulama, kiblatnya ilmu dan para ulama. Dan Al-Azhar merupakan muassasah atau lembaga sunni yang paling besar di dunia. Ya. Jadi kuliah di Mesir itu di Al-Azhar sangat nyaman. Kemudian di sana juga dikenal istilah dengan musim panas. Jadi musim panas itu kita tidak kuliah selama hampir 4 bulan.
Jadi kemana kita habiskan waktu 4 bulan itu? Di sana nanti insya Allah di masjid-masjid akan ada pengajian. Bahkan di Masjid Al-Azhar itu kita bisa membeli kitab-kitab, buku-buku yang tersedia di belakang kampus. Dan di Mesir itu banyak juga toko-toko buku yang insya Allah harganya murah. Kemudian ada juga tiap tahun itu ketika musim dingin akan ada Ma'radul Kutub, jadi pameran buku. Jadi di sana ada banyak buku yang akan dijual. Jadi bisa kita sisihkan jajan kita SPP beasiswa kita untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak punya kesadaran yang tinggi, mungkin akan agak lambat kita kuliah. Jadi kembali ke tujuan awal kita kuliah. Kuliah itu ke Mesir itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk biar dikenal orang kita kuliah di luar negeri, tapi adalah tujuan kita ke sana ke Mesir ialah untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena di sana adalah pusat khazanah keilmuan yang sangat banyak. Jadi rugi jika kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya kuliah di Mesir, jika tidak membawa pulang ilmu sebanyak-banyaknya. Sekian, akan kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.